Teruskan yang kemarin bab yang ke-7 Mas. Napa nggih? Kemarin sampai yang mana berarti nggih? Kemarin itu sampai ini tentang sikap bersifat tengah-tengah. Bersifat tengah-tengah dalam segala sesuatu. Bersikap tengah-tengah. Ya. Kemarin pembahasannya itu. Tentang waktu niku nggih. Sampun tentang waktu untuk ini ibadah dan Tentang bekerja. waktu ibadah. Nggih. Nggih. Saya lanjut. Mungkin sekarang itu kalau nggak salah itu terkait anak bukan adab sih, lebih tepatnya bagaimana kita itu hak seorang muslim, hak Al-Quran atas seorang muslim, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau mu'alif kitab Risalatul Mu'awanah ini akan kepada kita, pada umat muslim, kepada para pembaca karya-karya beliau untuk menjadikan bacaan Al-Quran ini sebagai salah satu wirid gitu. Wirid ini berarti ibadah yang dirutinkan. Sebagaimana yang kita pelajari mungkin dulu ketika masih di SMP atau SMA, Al-Quran itu salah satu mukjizat terbesar Nabi. Memang salah satu mukjizat terbesar Nabi di mana ketika membacanya saja kita mendapat pahala meskipun kita itu tidak paham artinya. Sebagai orang awam ya hanya membaca saja itu mendapat pahala. Nah, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk menjadikan bacaan Al-Quran ini sebagai wirid. Misal ada beberapa orang itu yang menjadikan, ada kan itu gerakan one day one juice seperti itu. Itu sebagai salah satu bentuk wirid sebenarnya kayak gitu. Ada yang mungkin ada pakai metode Fahmi Bisyauqin kayak gitu. Sepekan itu selesai. Dan ini sangat dianjurkan untuk istiqomah. Entah itu mau dirutinkan di siang hari ataupun di malam hari. Karena kenapa kok istiqomah? Karena ada ungkapan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena istiqomah ini luar biasa. Hanya orang-orang terpilih yang bisa istiqomah. Ini menyampaikan bahwa minimalnya dalam sehari itu bisalah 1 juz kayak gitu. Sehingga 1 bulan itu menjadi hatam. Ini sudah tradisi para ulama terdahulu. Beliau menyitir hadis Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi sebaik-baik ibadah bagi umatku, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran. Jangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, jadi barang siapa orang itu membaca Al-Quran waktu sholat gitu, dalam keadaan sholat, itu pahalanya itu 100 kebaikan dalam setiap huruf. 100 kebaikan dalam setiap huruf. Kalau Kanjeng Nabi itu bilang 1 huruf itu 10 hasanah, ini 100 hasanah. Kenapa demikian? Karena memang melakukan ibadah di dalam ibadah kayak gitu. Melakukan tadi afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran itu dilakukan ketika dalam keadaan sholat. Makanya tidak aneh ketika misal Kanjeng Nabi dulu sholat itu sampai kakinya bengkak. Wah, itu saking menikmatinya. Termasuk ketika sholat itu dalam kondisi berdiri. Kalau dalam kondisi duduk, tetap dilipat gandakan. Yang 10 tadi jadi 50. Nah, barang siapa membaca di luar sholat, dalam keadaan suci, 1 huruf itu mengandung 25 kebaikan. Al-Quran dibaca dalam keadaan yang suci.
Sedangkan kalau dalam keadaan tidak bersuci, mungkin dalam keadaan hadas, maka setiap satu huruf itu mengandung 10 kebaikan. Tapi perlu diingat bahwasanya beliau ini menekankan membaca itu jangan cuma membaca. Nah, kalau awal tadi kita tuh diajak level dasar, di bab yang sama beliau ini mengajak kita untuk ayo naikkan levelnya dikit itu. Jangan sampai ini hanya membaca. Apa toh? Kita itu juga suruh merenungkan makna-maknanya, merenungkan arti-artinya kayak gimana. Dan ini butuh seorang guru itu. Karena kalau Al-Qur'an itu cuma diartikan lewat itu apa yang entah arti dari Kemenak, arti dari aplikasi itu, ya mungkin kita paham, tapi belum tentu yang kita pahami itu sebuah pemahaman yang benar. Karena ada banyak ayat itu yang menunjukkan hal-hal yang sebenarnya butuh keilmuan lain. Seperti itu. Makanya perlunya guru, suhbah kepada guru itu seperti itu. Dan ketika kita itu membaca ayat-ayat yang berisi tentang keesaan Allah, nih kalau kita tahu, udah sedikit tahu artinya, qul huwallahu ahad, gitu kita tahu kalau itu ayat tentang keesaan Allah, maka kita bersamakan itu loh, Allah ini zat yang luar biasa yang memberikan satu kenikmatan dan segala macam. Disuruh kita tuh membayangkan kenikmatan-kenikmatan Allah, sehingga benar-benar baca Al-Quran kok bisa nangis tuh, karena orang tahu maknanya kayak gitu. Beliau juga menyebutkan kalau kita nggak bisa, misal ya, belum tahapan tadi belum bisa istiqomah, beliau ini ada nih beberapa surat gitu ya, yang seyogianya bisa kita baca gitu. Misal beliau sebutkan itu surat surat Al-Mulk, dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Tiap malam sebelum tidur. Ini saya pernah dulu disampaikan sama guru saya, surat Al-Mulk itu dulu di pesantren itu didawamkan setiap baca surat Isya. Nah, surat Al-Mulk ini fadilahnya bisa mencegah dari siksa kubur. Terus beliau juga menyarankan membaca surat Dukhon setiap malam Senin dan malam Jumat. Surat Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat. Dalam hari Jumat itu membaca surat Kahfi. Termasuk juga kalau bisa itu membaca 7 surat munjiat. Ada surat As-Sajdah tadi, surat Yasin, surat Fusilat, Ad-Dukhan, surat Al-Waqiah, dan juga surat Al-Hasyr, serta surat Al-Mulk. Wah, ini luar biasa nih, setiap malam ini. Kalau bisa didawamkan 7 surat itu. Tapi yang paling penting ini untuk dasar kayak kita ini masih awam, kalau bisa jangan sampai lupa. Nah, kita ini membaca surat Muawwidzatain, surat Qul Huwallahu Ahad, terus sama apa? Al-Falaq, An-Nas 3 kali itu sebelum tidur itu didawamkan itu. Karena surat-surat tersebut itu bisa membentengi kita daripada syaitan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman sekalian khususnya. Semoga kemudian kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.